Polres Ciamis berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus iming-iming dana hibah fantastis senilai 33 miliar rupiah. Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah setelah diperdaya oleh komplotan pelaku. Kapolres Ciamis, AKBP Hidayatullah mengungkap, pihak kepolisian terima laporan pada tanggal 17 Mei 2026. Menurutnya, para pelaku menggunakan modus menjanjikan dana hibah untuk pondok pesantren sebesar 33 miliar rupiah kepada korban. Korban disebut hanya diminta mengembalikan 50% dari total dana tersebut, namun dengan syarat harus menyerahkan uang jaminan awal terlebih dahulu. Pelaku meyakinkan korban bahwa dana hibah dalam jumlah besar tersebut akan segera diberikan. Untuk itu, korban diminta memberikan uang jaminan pembayaran awal sebesar 150 juta rupiah. Korban penipuan ini diketahui bernama Haji Nanang Kosim Rohmana. Pada awalnya, korban bertemu dengan salah satu pelaku berinisial Pala Nugraha alias Abah Novan di Masjid Agung Ciamis pada tanggal 29 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas mengenai proses pencairan dana hibah. Saat itu, pelaku awalnya meminta uang jaminan sebesar 300 juta rupiah. Namun, karena korban hanya memiliki dana sebesar 150 juta rupiah, akhirnya disepakati nominal tersebut sebagai uang jaminan awal. Selanjutnya, korban diarahkan untuk bertemu di kawasan alun-alun Banjarsari guna menyerahkan uang tunai sebesar 150 juta rupiah. Setelah uang tunai diserahkan, korban kemudian diajak naik ke dalam sebuah mobil Avanza berwarna perak yang diklaim membawa uang hibah senilai 33 miliar rupiah. Namun, belakangan diketahui bahwa tumpukan uang tersebut merupakan uang mainan atau uang palsu. Ya, terkait pengungkapan tindak pidana penipuan ya, dan pencurian dengan kekerasan. Dasar LP-B12-5 Romawi 2026 ya, Polsek Banjarsari, Polres Ciamis, Polda Jawa Barat, tanggal 17 Mei 2026. TKP sekitaran alun-alun Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Ya. Modus yang dilakukan oleh para pelaku, ya, yang pertama yaitu para pelaku ini menjanjikan memberikan bantuan hibah dana untuk pembangunan pondok pesantren sebesar 33 miliar kepada korban. Dari 33 miliar ini, maka pelaku meminta uang jaminan kepada korban sebesar 150 juta, yang dimana nanti apabila korban memberikan uang jaminan 150 juta itu, pelaku bisa mengembalikan ya dana hibah itu setengahnya, 50%. Artinya di 150 miliar ya, yang boleh dikembalikan oleh korban kepada pelaku, 50% dari 33 miliar. 15. Ya, berarti 16 miliar. Jadi dari jaminan 150 juta tersebut, pelaku menjanjikan, mengirimkan kepada korban untuk pengembalian dana hibah tersebut dari 33 miliar akan dikembalikan hanya 50%-nya atau sekitar 16,5 miliar, ya, 16,5 miliar. Nah, kemudian pelaku bersama korban dipertunjukkan atau diperlihatkan, ya, uang yang seolah-olah itu adalah uang asli, ya, yang sudah siap untuk dihibahkan kepada korban, ya, sebanyak 33 miliar, ya, hanya diperlihatkan di foto dan di mobil. Kemudian pelaku bersama-sama dengan korban, ya, itu mengajak ke bank melakukan pengecekan keabsahan atau keaslian daripada uang tersebut, ya, yang ada di mobil kotak, ya, sudah dibawa nih sama pelaku nih, ya. Kemudian di pertengahan perjalanan, ya, ada kelompok kedua, ya, kelompok kedua yang saat ini kita masih dalam pengejaran, ya, itu melakukan seolah-olah pelaku dan korban tadi, ya, itu dilakukan penyergapan adanya pencurian dengan kekerasan. Korban dipepet,
Ya, mobil yang satu, mobil kedua ini memepet mobil yang dikendarai oleh pelaku penipuan dan korbannya. Di situ dipepet, diberhentikan, ya, ditodong katanya dengan menggunakan senjata api, diduga menggunakan senjata api. Ya. Setelah itu korban diturunkan, ya, korban diturunkan. Ya. Nah, 4 orang pelaku tadi ikut bersama-sama mobil yang berikutnya secara beriringan. Ya. Jadi seolah-olah pelaku ini, ya, mereka juga dijadikan sebagai korban pencurian kekerasan, tetapi mereka adalah satu komplotan, ya, satu jaringan, ya, dan mereka juga telah melakukan beberapa lokasi di wilayah Jawa Barat. Ya. Kemudian dari pengungkapan kasus ini, Polres Ciamis, ya, Satuan Reskrim Polres Ciamis telah berhasil mengungkap sebanyak 4 orang pelaku dari 7 orang pelaku juga. Ya, 4 orang pelaku sudah kita amankan, ya, antara lain berinisial PN, ya, kemudian berinisial T alias Y, kemudian inisial K, KF, dan inisial ADS, ya, yang dimana mereka untuk PN atau AN, ya, ini adalah warga Kabupaten Garut. Ya, untuk pelaku atas nama saudara inisial P alias Y, ini adalah warga Kota Tasikmalaya. Kemudian inisial pelaku KF ini warga Tasik Kabupaten. Dan kemudian saudara ADS ini adalah warga Ciamis. Satu. Ya. Nah, saat ini sudah kita amankan, ya.